Nah, kata kuncinya tuh yang independen dan berpasangan. Kalau independen, itu berarti 2 kelompoknya itu nggak ada kaitannya. Jadi misalnya saya mau membandingkan antara kelas statistika A dengan kelas statistika B, ya. Orangnya sama nggak di kelas A dan B? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda ya? Mhm. Nah, ini yang disebut sebagai independen. Jadi, orang-orang yang ada di sini itu beda dengan yang ada di sini. Nah, ini adalah yang disebut dengan sampel yang independen, gitu ya. Kalau nanti, bab 11 tuh kita bicara yang berpasangan. Nah, kalau berpasangan, ini artinya ya, kelompoknya sih itu aja, misalnya kelompok A ya di kelas, ini kelas statistika B ya, kelas statistika B ya, sebelum, sebelum ada latihan soal, saya cek dulu kemampuannya ya. Nah, terus ada latihan soal, saya kasih tanda latihan soalnya X, terus saya ukur lagi kemampuannya setelah latihan soal, ya. Nah, orangnya sama nggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Hmm. Nah, data ini harus dipasangkan sama ini. Jadi data yang satu ini dengan data yang kedua ini nggak boleh diubah-ubah. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh pasangannya itu, jadi nanti nggak boleh gini, nggak boleh ini ke sini, nggak boleh. Dia harus dengan data yang sama ini, data sebelum sebelum latihan soal, dengan data yang di sini, ini orangnya harus sama nih data ini. Nah, gitu. Itu yang data berpasangan, ya. Jadi nggak boleh diubah-ubah urutannya, gitu. Kalau yang ini misalnya ini urutan 1, ini 2, 3, terus saya ganti, yang si B, ya ini yang satunya di sini aja deh, 2-nya di sini, 3, 4, gini boleh nggak? Boleh, ya karena dia independen. Jadi urutannya terserah mau mau saya ganti, urutannya saya nggak mau kayak gini, ini dulu aja nanti, terus baru ini dan ini, boleh, ya. Jadi kalau independen, kita nggak mikirin dia berpasangan ini dengan ini gitu, yang penting ini satu kelompok, ini satu kelompok. Tapi kalau berpasangan, itu kita harus betul-betul perhatikan urutannya ini nggak boleh berubah. Kalau dia di sini nomor 1, ya di sini dia juga harus nomor 1, gitu ya. Nah, sekarang itu ya prinsipnya, independen sama berpasangan. Sekarang kita belajar yang independen dulu. Nah, ini tadi kan kita udah bahas nih ya, independen dan berulang atau berpasangan datanya, ya, itu perbedaannya di tadi, kelompoknya itu kalau yang independen tuh beda, kalau yang berulang tuh kelompoknya ya itu lagi. Kenapa disebut berulang? Karena orang yang sama diuji lebih dari satu kali. Jadi dites lagi kan, tadi kan kelompoknya misalnya B, kelas B. Sebelum dikasih latihan soal, diuji dulu. Dites ya, atau diukur. Diukur. Terus habis latihan soal diukur lagi. Gitu. Jadi kan kelas B ini diukurnya lebih dari satu kali, makanya disebut sebagai berulang. Ya, itu repeated measures. Pengukuran berulang. Jadi istilah-istilah yang sebenarnya merujuk pada hal yang sama ya, pengukuran berulang, datanya berpasangan sebagai akibat dari pengukuran yang berulang itu. Kebanyakan penelitian kita itu kan, kita tuh mau bandingin 2 kelompok, atau bisa juga 3 kelompok, atau 4, bisa lebih ya, gitu ya, banyak kelompok, tapi yang paling sederhana kita bandingkan 2 kelompok. Jadi misalnya kelompok yang dapat, uji coba tadi tuh, contoh obat anti gemuk. Tadi mungkin ya ada yang belum masuk di sini ya. Tadi saya itu, mengarang ya, berandai-andai, seandainya saya tuh bikin obat anti gemuk.
Nah, saya uji coba nih sama satu kelompok ya. Aduh, sebentar ya, ada telepon penting benar. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana sih? Oh, ini. Saya bikin obat pelangsing namanya anti gemuk ya. Nah, ini kalau mau saya uji coba ya, kan biasanya nih logikanya ya, saya ambil nih satu kelompok ya, satu kelompok, saya kasih obat ini ya, lambangnya gini ya, lambangnya tuh X, artinya yang saya kasih treatment. Terus saya bandingin sama kelompok lain kan yang nggak saya kasih apa-apa, gitu kan. Terus saya ukur kan, berat badannya berapa kilo setelah mengkonsumsi obat anti gemuk yang saya buat ini. Nah, kelompok yang ini juga saya ukur berapa kilogram setelah sekian waktu yang sama. Ini kan logikanya ya. Jadi saya bandingkan antara kelompok yang saya kasih tambah lambang X ini, itu artinya kelompok yang saya kasih treatment, istilahnya itu adalah kelompok eksperimen. Ya, dengan kelompok kontrol. Kelompok kontrol itu adalah kelompok yang tidak saya kasih apa-apa. Itu logikanya. Ya. Ini yang sederhana ya, jadi 2 kelompok begini. Ini yang sederhana. Tapi kalau nanti kamu belajar di mata kuliah eksperimen, kita bisa bikin 3, 4 kelompok, ya itu lebih kompleks. Ini karena tujuannya cuma mau belajar UJT, kita pakai yang simpel aja. Ya. Nah, nggak bisa dihapus misalnya. Nah, gitu ya. Jadi logikanya kenapa kita bandingin 2 atau lebih tuh ya kayak itu tadi, rata-rata tuh kita kalau mau eksperimen tuh kita kasih kita kasih treatment ke kelompok eksperimen ya, lambangnya X tadi, sama satu lagi ke kelompok kontrol. Kita bandingin dua kelompok ini ya. Nah, kalau kelompoknya berbeda itu seperti tadi itu namanya yang jenis yang pengukuran independen gitu. Tapi kalau kita misalnya nih ya, pakai model kayak gini. Ini si obat anti gemuk tadi, saya kasih ke satu kelompok aja, misalnya ke kelas ini, tapi yang mau ikutan aja yang merasa dirinya gemuk, ya. Siapa yang merasa dirinya gemuk? Tuh, mari kita coba obat anti gemuk ini. Terus sebelum mengkonsumsi obat anti gemuk ini, saya ukur dulu berapa kilogram beratmu, gitu kan. Terus habis itu dikonsumsilah si obat anti gemuk ini. Setelah sekian lama, saya ukur lagi berat badannya, gitu, ya kan. Ini pengukuran pertama, ini pengukuran kedua. Nah, ini ya, jenis yang namanya ini repeated measure design. Bentar, ini kenapa ada kucing masuk? Sebel banget. Heran kenapa ada kucing sih? Ganggu orang ngajar aja. Nah, kalau yang begini, ini yang disebut sebagai repeated measure design. Desain pengukuran berulang. Nah, sekarang saya mau bahas istilah between subject dan within subject. Kalau yang tadi, yang pertama, ya, antara kelompok yang saya kasih treatment dengan kelompok yang nggak saya kasih treatment, ini kan orangnya beda. Nah, ini yang disebut sebagai between subject design. Sebenarnya istilah ini sama-sama aja, cuman kadang orang pakai istilah between subject untuk mengatakan jenis desain. Ya, kalau independent measures itu pengukurannya. Jadi paradigmanya itu dari pengukurannya itu apakah independen atau berulang.
Nah, kalau yang jenis yang ini, itu istilahnya within subject. Within subject itu artinya orangnya itu lagi, within subject. Ya. Dan pengukurannya itu berulang. Gitu. Ya, jadi nggak usah bingung dengan istilah. Ini yang satu pendekatannya dari berapa kali pengukurannya. Ya, apakah pengukurannya itu bersifat independen, tidak saling bergantung antara satu kelompok pengukuran yang pertama dan yang kedua. Kayak ini kan pengukuran yang pertama dan kedua, ini kan pengukuran kedua ini tidak ada kaitannya dengan pengukuran pertama karena kelompoknya beda kan. Sementara kalau yang ini pengukuran kedua ini kan berkaitan dengan pengukuran pertama kan, ya kan? Karena ini jenis kalau kamu pernah dengar istilah pretest, post-test? Siapa yang pernah dengar istilah itu? Pretest, post-test? Saya, Bu. Ada yang pernah ya dengar ya? Pretest, post-test. Nah, istilah lainnya itu adalah before, after. Jadi before sebelum diberikan treatment dan after atau setelah dikasih treatment, ya. Itu istilah-istilah. Jadi kenapa kok banyak istilah-istilah? Iya, karena itu paradigmanya aja sih, ya, pendekatan pemikirannya berbeda gitu, ya. Gimana? Sampai sini cukup jelas pendekatan ini ya, independen. Ada yang mau tanya sampai sini? Cukup jelas ya istilah-istilah ini ya, nggak usah terlalu bingung lah ya. Terus kenapa ini penting? Karena prosedur penghitungan uji T-nya itu akan berbeda untuk dua desain ini. Jadi kalau kita pakai desain, jadi kalau desain eksperimen kita itu menggunakan independent measures atau between subject, maka kita nggak bisa pakai uji yang berpasangan. Kita pakai uji T-nya yang independen. Gitu. Nah, desain eksperimen itu masing-masing punya kelebihan atau kelemahannya masing-masing. Nah, kita di bab ini tuh kita hanya bicara tentang desain pengujian statistik untuk desain eksperimen between subject. Ya, nanti kalau di bab 11 itu desain yang within subject atau repeated measures. Nah, ini gambar untuk desain yang tadi saya sudah jelaskan ya. Sama seperti yang sebelumnya bahwa kita itu mau mengestimasi kondisi populasi tetapi menggunakan data sampel. Nah, jadi kita nggak tahu kondisi populasi. Ya, ini ada dua populasi. Dua kelas A dan kelas B. Kelas A itu belajar dengan menggunakan metode A. Ya. Sementara kelas B menggunakan metode B. Metode A itu apa ya? Kita kasih nama aja metode. Misalnya metode ceramah, ya. Jadi dosennya ceramah aja ya itu di kelas A. B itu pakai metode apa ya? Ada yang punya usul? Apa selain ceramah? Ada yang punya usul? Grup Kak, Bu. Apa? WA grup. WA group terus maksudnya gimana? Jadi kuliahnya pakai WA group gitu? Gimana? Iya. Maksudnya penjelasannya disampaikan lewat WA group gitu? Iya, di chat. Di chat gitu? Oh iya, bisa juga ya. Cuman gila juga nih ada yang kayak gitu. Jadi, oke lah. Kelas B ceritanya penjelasannya lewat WA group tertulis gitu ya, pakai chat. Geli juga. Bisa ya kayak gitu. Nah, terus dibandingin, kita kan nggak tahu rata-rata, misalnya ujian nih, dua-duanya ikut ujian, soalnya sama persis. Rata-rata hasil ujian dari kelas A sama kelas B kayak apa kan rata-rata benernya nggak tahu. Jadi kita ambil sampel, ya. Sampel beberapa orang dari kelas A dan beberapa orang dari kelas B. Nah itu yang kita punya. Tapi benernya tuh sebenarnya apakah orang yang ikut ceramah itu rata-ratanya berapa kita nggak tahu, ya itu kenyataannya. Nah asumsinya
dari uji T independen tuh yang harus dipenuhi bahwa observasinya antara kedua sampel tuh harus independen. Jadi pengambilan data yang tadi itu ya, antara kelompok A, kelas A dan B itu nggak boleh saling berkaitan, ya. Pengambilan datanya tuh benar-benar tidak ada kaitannya, itu makanya disebut independen, ya. Kemudian distribusinya harus normal, ini syarat ya, karena uji T itu kan dasarnya dari uji Z itu ya, Z kan, Z cos itu kan distribusinya harus normal. Kemudian variansnya harus sama, jadi homogen. Nah, masalahnya adalah kalau variansnya nggak sama itu menunjukkan kalau kalau variansnya nggak sama itu nanti distribusinya jauh berbeda ya. Ingat ya kalau varians itu kan ke apa ya, ke gemuk kurusnya si ini ya, jadi kayak gini nih. Kalau variansnya semakin besar, maka kan si distribusi itu kan semakin begini kan. Nah, gitu kan, lebar kan, semakin lebar kalau variansnya makin besar, ya. Nah, itu makanya nggak bisa dibandingin kalau yang kayak gini. Variansnya harus sama, gitu. Itu syarat. Jadi harus homogen, ya. Sekarang, bagaimana hipotesis nolnya? Hipotesis nolnya artinya kan antara kedua kelompok yang kita uji itu tidak ada perbedaan, yaitu hipotesis nol ya. Kita kan mengajukan hipotesis tuh, kalau hipotesis penelitian tuh kan yang kita ajukan tuh adalah H1 ya. Semua peneliti pasti pengen kedua kelompok tuh berbeda. Nggak mungkin lah saya mengadakan penelitian dengan harapan kedua kelompok ini tidak ada perbedaan. Nggak mungkin ya. Kita pasti berharap kedua kelompok ini ada perbedaan. Kalau ada perbedaan itu kan berarti si X atau treatment yang kita kasih itu, misalnya kayak tadi tuh metode pengajaran, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Atau kalau si obat anti gemuk itu, ya obat anti gemuk itu akan memberikan perbedaan gitu, pengaruh kan gitu ya. Nah itu, makanya H1 hipotesis penelitian kita tuh selalu ya ada perbedaan gitu. H0-nya ya tidak ada perbedaan gitu kebalikannya. Kalau dirumuskan, maka mu rata-rata dari kelompok 1 itu sama dengan rata-rata kelompok 2. Atau mu1 dikurangi mu2 itu berarti sama dengan 0. Karena kan sama ya, mu1 sama mu2. Gitu. Rumusan lainnya begini. Rumusan lainnya ya H0 tuh ya mu1 sama dengan mu2. Ini kan sama ya, kanan sama kiri. Lalu H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Atau mu1 kalau dikurangi mu2 itu hasilnya nggak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 itu bisa positif, bisa negatif. Itu ya. Jadi boleh pilih satu rumusannya. Tapi kalau H0-nya kamu nulisnya begini, maka H1 ya begini, jangan asal gitu ya. Kalau H0-nya kamu nulisnya begini, ya H1-nya begini. Ya ini. Jangan gini ya. H0-nya ini terus H1-nya ini. Walaupun bisa tapi nggak lazim ya. Soalnya saya dulu nemu ada mahasiswa yang kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kalau yang satu arah, maka itu ada lambang yang membedakannya ini. Ya. Ini. Gitu. Oke. Lanjut ya. T-nya, karena sekarang kita punya dua kelompok, maka rumus uji T-nya tuh dimodifikasi. Kalau sebelumnya hanya M min mu per S, sekarang jadi karena kita punya 2M, makanya M1 dikurangi M2. Dikurangi mu1 dikurangi mu2. Ya. S-nya juga sekarang digabung. Bukan SM lagi, tetapi SM1 dikurangi M2. Jadi semuanya digabung karena kita sekarang punya dua kelompok. Ya, uji T itu hanya untuk dua kelompok. Gitu. Jadi ini modifikasinya ya. Nah, S yang tadinya M, hanya M1, sekarang kan jadi SM1 kurang M2. Berarti itu harus ada
modifikasi dari rumus yang sebelumnya. Kalau rumus sebelumnya adalah rumus sebelumnya itu kan SM. Siapa yang tahu gimana rumusnya ini? Siapa yang masih ingat? Apa rumusnya? Akar S kuadrat per N. Nah, ini kan. Ya, sekarang kita modifikasi nih. Karena kita punya 2S kan, ada 2 kelompok kan, jadi S1 sama S2. Jadi S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Gitu. Ya, karena sekarang kita nggak cuma 1 kelompok, tapi 2 kelompok. Ya. Nah, varians gabungannya atau pooled variance-nya itu adalah nih. Ya, jadi SS1 ditambah SS2 per DF1 dibagi DF2. Iya, kan sekarang kita punya 2 kelompok, jadi variansnya nggak cuma 1, jadi ada yang namanya varians gabungan nih, dari 2 kelompok itu. DF-nya bukan lagi DF N-1, tapi digabung DF1 tambah DF2. Ya, jadi N1-1 ditambah N2-1. Gitu, ya. Oke. Variabilitas dari skor yang berbeda. Different score tuh artinya delta. Kalau dulu kamu belajar, siapa yang dulu belajar fisika tuh ya, ada yang namanya delta. Itu yang namanya different scores ya, delta. Kalau di sini jadi skor dari data yang pertama kan tadi kan ada 2 kelompok ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Iya kan? Kelompok 1 punya data. Misalnya N1, N2 gitu ya. Ini N11 ya, N12, aduh kecil pisan. N21, N22. Ini cuma nunjukin urutannya ya. Nah, delta itu kan ini kurang ini. Atau boleh juga dibalik. Ini dikurangi ini. Sama aja. Artinya kan perbedaan di antara 2 skor ini ya. Delta itu yang namanya different score. Kenapa kita menambahkan pengukuran kesalahan pengukuran sampel? Yaitu kuadrat dari deviasi dari rata-rata, tetapi mengurangkan rata-rata sampel untuk menghitung difference score. Kenapa ya? Karena kita punya 2 distribusi begini kan sebenarnya. Ada 2 populasi ya. Kalau populasi yang pertama dan kedua ini kita lihat, ini kan kita lihat jarak perbedaannya, ini perbedaan yang terkecil kan ada di sini. Nah, perbedaan yang terbesar tuh ada di sini. Gitu kan? Ya, kalau kita lihat ya, 2 dari distribusi ini kan, ini kayak kelompok 1 dan kelompok 2 gitu ya, yang tadi itu. Maka estimasi standar error-nya itu berarti perbedaan di antara 2 rata-rata dari 2 kelompok itu. Ya kan? 2 rata-rata dari rata-rata kelompok 1 sama rata-rata kelompok 2. Jadi pooled variance, gabungan variance ya, yang tadi itu rumus yang gabungan variance dibagi N1 ditambah gabungan rata-rata ya tadi gabungan variance, pooled variance per N2. Ya. Ini estimated standard error-nya untuk M1 dan M2. Oke. Nah, ini
perubahan rumus dari yang sebelumnya menjadi 2 kelompok tuh contoh-contohnya tadi sudah disampaikan ya. Jadi rumus-rumus yang tadinya cuman 1 sekarang karena ada 2 kelompok jadi harus ada 1 kurang 2 gitu ya. Sekarang gimana uji hipotesisnya? Kita langsung ambil contoh aja ya. Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung berperilaku tidak jujur dan memikirkan diri sendiri di dalam lingkungan yang gelap ketimbang yang dalam penerangan baik. Dalam satu eksperimen, partisipan diberi satu set puzzle 20 keping dan dibayar $0,5 kalau bisa menyelesaikan dalam kurun 5 menit. Nah, hanya partisipan itu dia nggak diawasin ya, jadi dia melaporkan performanya sendiri dan tidak ada metode yang jelas untuk mengecek kejujurannya. Jadi ini penelitiannya tuh partisipan dikasih 20 potong puzzle dan kalau ada puzzle yang dipasang benar, 1 potongnya itu dikasih duit $0,5. Terus tugas tersebut membuka peluang untuk ketidakjujuran karena nggak ada pengawasan kan, dan bisa terima uang yang tidak semestinya. Nah, kemudian eksperimen ini menggunakan 2 kelompok. 1 kelompok diuji di ruang yang redup, penerangannya redup ya, dan 1 kelompok lagi diuji di ruang yang penerangannya baik. Terus jumlah puzzle yang dilaporkan selesai ya, bahwa misalnya yang potongannya benar selesai, itu dicatat untuk tiap individu. Data berikut dibuat serupa dengan penelitian tersebut. Jadi data berikut ini data bohong tapi serupa ya. Ruang yang terang itu disebutnya well lit ya, penerangannya baik, dan ruang yang redup tuh dimly lit. Itu redup ya. Ini datanya berapa jumlah puzzle yang bisa diselesaikan. Orang pertama menyelesaikan 11. Ini cara ngelihatnya gini ya, ini orang pertama, ya, orang pertama, ini orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, 6, 7, 8. Itu ya. Terus ini orang ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gitu ya. Dari orang yang ada di ruangannya yang penerangannya baik, yang well lit room itu, dicari ya rata-ratanya berapa, ketemulah rata-ratanya 8. Ini kalian tahu kan rata-rata 8 tuh dapat dari mana perhitungannya? Siapa yang bisa? Kayak kemarin kan, Bu, Nah, gimana? di total semua terus dibagi 8 Betul, jadi 11 tambah 9 tambah, sampai 10. betul, tambah 4 tambah 5, 6 gitu ya, sampai 10 dibagi, totalnya semua kan ada 8 orang, bagi 8. Kalau SS masih ingat kan cara ngitungnya? Dikurangin rata-rata. Ya, betul. Ya, ya. Oke, bagus ya, masih ingat ya semua. Nah, ini udah dihitung kan sama si pembuat soalnya. Jadi M untuk kelompok ini saya kasih gini ya. Saya kasih gini. Jadi ini N1 untuk kelompok 1 ya. Ini N2 untuk kelompok 2. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Gitu ya untuk membedakan aja. Nah, itu udah dihitungkan M yang kelompok 1 8, M kelompok 2 12. Ya. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Kita buat hipotesis ya. Kita buat 2 macam H0 dan H1 ya. Mau pakai yang kayak gini bisa atau mau pakai yang mu1 sama dengan mu2 juga bisa. Kalau H0-nya pakai yang ini, berarti H1-nya gimana? Siapa yang bisa? Mu1 tidak sama dengan mu2. Bagus. Ya. Jadi mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang di luar kotak itu juga boleh. Tapi jangan
dipisah, maksudnya jangan diubah-ubah pasangannya ya. Terus kamu tentuin dulu alfanya, kamu mau pakai alfa berapa persen? Di sini di soal dia pakainya 5%. Ya. Kamu mau pakai hipotesis satu arah juga bisa, ya. Misalnya sudah yakin bahwa partisipan dalam ruangan yang redup itu akan memiliki skor yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau kamu udah yakin boleh pakai hipotesis satu arah. Ya, cuman ini contohnya di sini kita coba pakai yang dua arah dulu. Kemudian kita tentukan daerah kritisnya, DF-nya 14, ya. Lalu kita tahu, jadi dari di situ kita cari di T-tabel. T-tabelnya kita dapat plus minus 2,145. Ini adalah daerah penolakan 0. Selanjutnya kita hitung apa habis nih kalau gini. Siapa yang punya ide? Habis ini kita hitung apa? Kalau kita udah tahu begini, siapa yang tahu? Habis ini kita hitung apa? Sama prinsipnya seperti yang sebelumnya. Apa? Kita cari T, hitung. Ini kan T-tabel ya. Kita udah tahu T-tabelnya, sekarang kita cari T hitung. Nah, untuk cari T hitung, kita harus tahu dulu variansnya kan, pool variansnya. Jadi, kita hitung dulu pool variansnya pakai rumus yang tadi, ya, SS1 per DF. SS1 tambah SS2 per DF1 tambah DF2. Ya, terus kita hitung estimated ininya, errornya ya. Pakai rumus yang ini yang tadi udah kita lihat tadi ya rumusnya ya. Habis itu baru kita bisa hitung T hitungnya. Kalau T hitungnya di sini sudah dihitungkan jadi minus 2,67. Ya. Jadi prinsipnya setelah kita bikin hipotesis, kita cari daerah kritisnya dengan menggunakan tabel ya. Berarti kan kita butuh DF, kita dapat T tabel. Habis dapat T tabel, kita hitung T apa? T apa? Apa? Habis cari T tabel, kita cari apa? T hitung, Bu. T hitung. Nah, untuk dapat T hitung, kita kan harus tahu ini. Harus dapat estimated standard error ini kan. Nah, kita butuh pooled variance ini. Ya. Oke, kita dapat T hitung. Setelah kita lihat, bandingkan T hitung kita tuh ada di daerah kritis atau di daerah penerimaan H0. Karena T hitung kita minus 2,67. Nah, 2,67 tuh ada di daerah yang diwarnain atau daerah yang putih? Diwarnain. Ada di sini kan? 2,67. Salah kan? Minus, Salah. Bu. Salah. Minus 2,67. Nah, ada di daerah sini kan? Berarti yang diterima apa? H0 apa H1? H1, Bu. Berarti kita bisa menolak H0. Kalau kita menolak H0, maka kita menerima H1. Ya. Nah, itu keputusannya. Oke, kita coba learning check. Faktor mana yang paling mungkin menghasilkan nilai signifikan untuk uji T independen? Yang mana? A, B, C, atau D? Yang D, Bu. B. D ya. Yang Kenapa D. D? Soalnya pakai rumus yang tadi, Bu, yang T. Hmm, Kalau perbedaan rata-ratanya besar, variansnya kecil, nanti dia hasil T-nya itu pasti juga akan lebih besar, Bu. Jadi nanti bisa lebih memungkinkan untuk ada di daerah kritis. Betul, kita kembali aja ke rumus ini ya. Kita kepengen M-nya itu beda. Kalau M-nya beda, itu sama seperti gambar yang tadi nih. Ya. Nah, ini. Kita kepengen ini perbedaannya jauh. Ya. Jadi semakin jauh perbedaan ini, semakin besar ini,
ya, bedanya jauh kan itu artinya kelompok populasi 1 dan 2 itu akan semakin jauh bedanya. Kalau semakin jauh berbedanya itu T-nya akan semakin besar, ya. Jadi kalau di sini lebih senang lagi, ya. Ya apalagi yang kalau ini di sini, wah senang, jauh gitu, ya. Bagus banget. Itu kalau ibaratnya gini, kalau kelompok yang dikasih obat penurun obat, apa tadi, obat pelangsing anti gemuk, ya. Ini nanti ingat aja merek merek ini ya, anti gemuk. Nggak ada di pasaran. Ya, gue belum bikin soalnya. Nah, antara kelompok yang mengkonsumsi obat ini dengan yang itu dia harusnya langsing banget gitu ya, sama yang nggak konsumsi itu gemuk banget. Nah, kalau bedanya jauh gini, nah ini kan, efektif kan berarti si obat ini, logikanya gitu, ya. Oke, sampai sini. Ya, ada yang mau tanya? Saya Bu mau tanya. Saya mau tanya yang di contoh tadi Bu, Mhm. Contoh yang ini, yang mana? yang di perhitungan T hitung, Ini? yaitu kenapa rata-rata populasi 1 min rata-rata populasi 2-nya sama dengan 0? Ini selalu akan 0, ini. Selalu dianggap 0. Selalu dianggap sama. Kan kalau H0 kalau H0 kalau H0 benar, mu1 sama dengan apa? Sama dengan mu2. Iya, ini asumsinya kan? Oh, berarti di semua soal yang diuji T ini, asumsinya itu bahwa di perhitungan T hitung itu asumsinya bahwa H0 itu benar ya, Bu? Jadinya Iya. selisihnya itu pasti 0 terus. Mhm. Betul, betul Oke, sekali. Mhm, terima kasih. mhm. Ada lagi yang mau nanya? Ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Yang kuning, benar apa salah? Salah, Bu. Harusnya berapa? Malam 9. Harusnya 18. Kenapa 18 bukan 9? Soalnya kan ini pakai rumus yang DF yang gabungan gitu, yang DF1 ditambah DF2. Pakai yang ini. DF1-nya berapa? DF1-nya 9. 9, Bu. 9, betul. Ditambah? 9. 9. Iya, jadi 18 ya, bukan 9 ya. Oke. Jadi mana? Ya ini. Coba yang biru. Benar apa salah yang biru? Siapa yang bisa? Ada yang bingung? Pasti bingung ya. Coba kita lihat. Ini interpretasi yang akurat. Waduh, apa tuh interpretasi yang akurat? Estimated standard error itu mengukur banyaknya perbedaan yang dapat diharapkan di antara rata-rata sampel. Nah, berarti ini apa nih? M1 kurang M1 kurang M2 kan? 2, Bu. Iya. Perbedaan di antara rata-rata sampel kan? Jika tidak ada efek dari perlakuan. Kalau tidak ada efek dari perlakuan, itu berarti H0 kan? Yang Iya, Bu. diterima. Nah, coba kita lihat rumusnya uji T ya. Apa sih S? Mana tadi ya? Tadi apa sih yang kita tanya? Estimated standard error. Ya kan? Estimated standard error itu adalah kalau M1 deh perbedaan itu ketika tidak ada efek dari perlakuan, ya kan? Maka dia akan keluarlah si SM ini, estimated ini, ya.
kembali ke prinsip dasar ini. Ya. Nanti kamu bisa lihat-lihat dari rumus-rumus ini, ya. Oke, kalau dia ini tidak ada perbedaan, berarti di sini 0, ini 0, ya kan? Di sini 0 dibagi berapapun jadinya nggak bisa ya. Pasti juga jadi estimated standard error-nya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Kayaknya ini harus pakai latihan pelan-pelan ya. Pasti masih bingung kan? Ada yang mau tanya sampai sini? Gini, saya mau kasih tips ya. Berdasarkan pengalaman, kalau hitungan itu biasanya pada bisa. Paling salahnya tuh cuman karena kurang teliti aja, ya. Tapi kebanyakan mahasiswa itu kalau ngitung tuh malah bisa. Yang sulit itu biasanya artinya tuh apa sih gitu, ini maksudnya apa, artinya apa. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang artinya apa, kembalikan lagi ke rumus ini, ke rumus-rumus itu aja, ya. Nggak usah pusing, lihat lagi rumus-rumus ini, ya. Misalnya ini tuh apa sih? Fold variance, oh berarti ini gabungan dari SS1 tambah SS2, oh ini berarti gabungannya, gitu kan. Gitu, kembali lagi ke rumus ini, apa sih rumus ini tuh, gitu ya. Terus kalau lihat ini, oh apa sih ini? Oh berarti ini gabungan variance tadi, kan, dibagi dengan banyaknya N itu berarti N, nah itu yang tadi kan saya kasih nama N1, nah ini N1 dengan, oh berarti kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua, gitu, ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa sih itu kamu, ini konsep apa, kamu lihat lagi di rumusnya, rumusnya itu menggambarkan apa, gitu, apa yang ada di dalam rumus itu. Gitu ya, itu sekadar tips dari saya. Ada yang mau disampaikan sebelum kejauhan? Ngomong-ngomong gue udah lapar, kalian udah pada lapar belum sih? Lumayan, Bu. Oh iya, lapar ya. Ada kosong sih enggak, Bu? Oh sih, biasanya kadang-kadang kalau di kelas gitu tuh kalau nggak pandemi dulu terus kadang-kadang saya suka bawa sesuatu apa gitu. Tapi kalau sekarang kalau bawa juga harus didesinfektin dulu ya. Harus disemprot-semprot dulu ya. Baru boleh dipegang dimakan gitu ya. Sekarang harus bawa minum sendiri, apa sendiri gitu ya kalau ini. Oh, ada pertanyaan. Kenapa ini? Bentar. Saya baca dulu ya. T tabel lebih kecil dari T hitung. Jadi T hitung jatuh di daerah kritis. Maka data cukup untuk menyimpulkan. Oh, ini contoh soal yang itu ya, yang tadi ya. Ini kayak yang ditanyain siapa tadi? Maria ya, Maria. Iya, Bu, kayaknya, Bu. Ini kayaknya pertanyaannya Maria. Salah, sebentar. Salah share screen. Bentar. Liz, kamu masih punya soal yang tadi, Liz? Masih, Bu. Bentar, Bu. Nah, ini Elis penyelamatku nih. Ini yang soal apa yang PPT, Bu? Kayaknya soal ya, yang ditanyain Baby nih yang soal yang tadi kayaknya. Soal yang di breakout room ya, Beb ya?
Iya, Bu. Mm-mm. Iya. Yang tadi kita bahas di breakout rooms itu list kayaknya. Nah, ini yang nomor 9 kah kayaknya ya? 9A, B ini toh? Ya nggak, Beb? Iya, Bu. Nah, ini nih. Tadi yang ditanyain sama si Maria nih. Ya, Mar? Masih ingat Iya, nggak, Bu. Mar? Ya, Joko Bambang, Bu. Oke, kita bahas ya. Jadi kan gini. Pertanyaannya kan, apakah data cukup memadai untuk menyimpulkan bahwa perlakuan mempunyai efek yang signifikan menggunakan hipotesis dua arah? Ini mah yang belakangnya cuman bumbu-bumbu kalimatnya. Sebenarnya pertanyaan intinya itu apa di sini? Pertanyaan yang intinya itu adalah apakah perlakuan mempunyai efek yang signifikan? Ini dulu yang intinya. Hasilnya signifikan apa enggak tadi? Dilihat dari dibandingkan antara T tabel dengan T hitung, dibandingkan dengan T hitung. Itu kan cara membandingkan, mengetahui efeknya signifikan atau enggak, dia ada di daerah kritis atau enggak gitu ya. Tadi di yang ini, yang 9A, ada di daerah kritis enggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Jadi kan dia, berapa tadi hitungannya? T tabelnya di sini, T hitungnya di sini ya kalau nggak salah ya. Berapa, Beb? Tadi T hitungnya? T hitungnya itu 1,73. Heeh. Sementara T tabelnya berapa? 2,131. Oke. Nah, karena dia tidak ada di daerah yang diarsir, yang warna merah, berarti yang ada berarti signifikan atau enggak? Enggak, Bu. Enggak. Ya, istilah tidak signifikan itu menunjukkan bahwa yang mana yang diterima? H0. Ya, kalau tidak signifikan, ini berarti, ini istilahnya ya, kalau tidak signifikan, itu berarti yang diterima itu H0. Kalau signifikan, berarti yang diterima yang mana? H1. Satu. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian ini. Apakah data cukup memadai? Data cukup memadai itu sebenarnya menunjuk ke ini nih. Gitu. Jadi N16 ini cukup nggak sih untuk membuat hasil uji T kita, hasil uji hipotesis kita itu menghasilkan kesimpulan signifikan gitu. Cukup nggak ternyata? Enggak. Enggak, karena hasilnya ternyata tidak signifikan. Berarti data 16 ini kurang, karena kalau dibandingkan dengan yang B, N-nya 36, hasil yang B signifikan nggak tadi? Yang B signifikan, Bu. B signifikan, karena T hitung kita berapa? T hitungnya 2,6. T tabelnya sama ya? T tabelnya 2,030. Oh ya betul berubah. 2,030 ya, berubah. Nah, karena T hitung kita ada di daerah yang diarsir, berarti hasilnya signifikan atau tidak? Signifikan, Bu. Signifikan. Berarti data ini 36 ini cukup untuk bisa mengatakan bahwa perlakuan itu mempunyai efek yang signifikan. Nah, ini sebenarnya ini jembatan untuk masuk ke pertanyaan yang C. Ini jembatan. Di pertanyaan yang C itu, kita mau membuat kesimpulan apakah ukuran sampelnya itu memengaruhi hasil pengujian hipotesis. Nah, dengan melihat ukuran sampel yang di lingkaran biru itu, 16 dan 36, apakah ukuran sampel itu akan memengaruhi hasil uji hipotesis? Iya, Bu, mempengaruhi. Iya, karena semakin besar, semakin banyak sampelnya, peluangnya untuk hasil yang signifikan itu menjadi lebih besar. Gitu kan?
Iya, Bu. Jadi tuh sebenarnya gitu aja sih, Beb. Oh iya iya. Paham Bu. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Ya, oke. Ada yang mau tanya lagi? Nah, kalau nggak ada, nanti kita cukup ya. Lis, makasih banyak ya, Lis. Ya, Bu, sama-sama. Oke, sekarang kita tutup ya pertemuan hari ini. Siapa yang mau bikin doa penutup? Kita